Tapi belum sampai 3 langkah dia keluar atau dia pergi, tiba-tiba suara tok-toknya dari dalam kamar 06, men. Kemudian disusul dengan suara cekikikan tawa perempuan dari dalam kamar 06. Halo Rek, welcome back to Fimis Juror. Fimis Curcol Horor. By the way, jujur aja aku udah rindu banget konten horor, cerita horor ya khususnya. Cerita horor terakhir yang aku bawain itu dari tweetnya Kak Itak, dan aku gak nyangka bakalan booming dan muncullah komentar-komentar yang pengen aku bawain cerita tentang kos angker lagi. Kemudian gak aku bawain dan dia komen lagi, thank you banget karena udah antusias untuk menunggu video tentang kisah angker kosan yang dialami oleh orang-orang. Lagi-lagi cerita ini aku ambil dari Twitter, nama akunnya adalah @budakucing. Jadi buat teman-teman yang mau baca langsung bisa langsung buka akun Twitter ini. Dan ini lagi-lagi kisah nyata terjadi di kota Malang. Tapi pastinya beda tempat ya. Aku underline dulu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi pencerita yang punya cerita ini. Aku minta tolong ke teman-teman semuanya yang mungkin tahu lokasinya, please nggak usah ditulis di sini. Jadi disimpan di hati aja, jangan seperti cerita sebelumnya. Pokoknya aku udah warning, jangan sampai ditulis di sini. Kita saling sama-sama menghargai. Kita butuh ceritanya, kita mau dengarkan. Jadi saya minta tolong supaya tidak menuliskan alamatnya ataupun tempatnya jika memang teman-teman tahu ini di mana. Ingat, cerita atau pengalaman horor hanya akan menjadi suatu hal yang sulit kalian percayai sebelum kalian mengalaminya sendiri. So, siapkan pikir juga nyali, dan cerita dimulai dari sini. Cerita kali ini aku akan membacakan dari sudut pandang orang ketiga. Tokoh utama kita namanya adalah Trisna, yang bisa dipanggil dengan Tris atau Nana, di mana dia berasal dari salah satu provinsi yang ada di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, di mana kabupaten ini mendapatkan julukan Bumi Bung Karno. Teman-teman pasti tahu tuh, jelas banget tuh, kalau nggak tahu ya. Si Trisna ini pada tahun 2013 resmi menjadi seorang mahasiswa di salah satu kampus negeri yang ada di Kabupaten Malang, Kabupaten Pakutan. Ya pokoknya yang ada di Malang ya kan. Nah karena dia tuh nggak punya kerabat di sana, nggak punya keluarga, otomatis dia ngekos ya kan. Kos pertamanya dia itu katanya berlokasi di sekitaran kampus, dimana ini ibaratkan kampusnya ini di selatan, ini selatan ya kan. Terus sebelah utara ini ada mall yang cukup terkenal di Kabupaten Malang, atau di Kota Malang lah ya katanya. Nah kosnya si Trisna ini ada di belakang mall ini, jadi kayak cukup relatif dekat ya kan. Tapi karena ada suatu masalah gitu, akhirnya si Trisna ini out lah dari kosannya itu dan memilih untuk mencari kosan yang baru. Nah pas dia suatu Trisna ini punya rencana untuk pindah kos tuh, dia udah mulai kuliah ya. Karena dia udah mulai kuliah tapi ngerasa nggak betah di kosannya yang pertama itu, akhirnya dia berniat untuk pindah kos yang tadi. Kebetulan waktu itu dia bertemu dengan salah satu kakak tingkat dia yang pertama, yang berasal dari kabupaten yang sama, dari dimana dia berasal gitu kan. Sebut aja Mbak Mon katanya. Mbak Mon. Nah ceritanya nih, akhirnya si Trisna itu ngajakin si Mbak Mon itu ke kosannya si Mbak Mon ya kan. Habisnya pulang kuliah, mereka langsung sepedaan, boncengan gitu ke kosannya Mbak Mon. Nah kalau dari ceritanya ini, di dalam bayanganku tuh kosannya itu masuk ke gang yang cukup sempit ya. Jadi kayak nggak kelihatan dari jalan raya, tapi masuk ke gang gitu. Dimana si Trisna ini menulis bahwa untuk menuju kos ini, aku harus masuk ke dalam gang yang lumayan sempit, tapi masih bisa dimasuki sepeda motor dengan cara dituntun. Kan gangnya aja nggak bisa dimasukin sepeda, dinaikin, harus dituntun gitu kan. Gang ini tidak terlalu dalam, hanya ada 3 rumah kecil dan 1 kos putri di tempat Mbak Mon tinggal. Kosannya si Mbak Mon tuh ada di ujung gang, jadi kayak gang sempit masuk, terus kosannya si Mbak Mon ada di ujung gitu nggak sih? Nama kosan si Mbak Mon ini adalah kos 16C. Jadi kita nyeritain kos 16C ya. Tapi di salah satu kolom komentar, si penulis ini mengatakan bahwa sebenarnya namanya itu bukan kos 16C. Setelah angka 16 itu masih ada angka lain, tapi memang sengaja ditulis 16C aja. Alasannya kenapa saya nggak tahu. Jadi kalau misalnya pengen tahu alasannya, bisa langsung kontak si penulisnya di alamat Twitter yang di bawah ini ya.
Jika berdasarkan yang aku jelaskan tadi itu kan seakan-akan kos 16 ini sempit gitu kan. Tapi ternyata ketika si Trisna masuk, dia tahu bahwa kosan itu bisa menampung sebanyak 12 sepeda motor. Terus ada 3 lantai. Lebih terkejut lagi ketika masuk, ternyata jumlah kamarnya itu cukup banyak. Jadi bisa disimpulkan bahwa kos 16C ini dari luar kelihatannya kecil, sempit. Tapi ketika masuk, lumayan juga guys. 16C atau kos 16C ini kan ada 3 lantai. Nah, di lantai pertama itu ada 6 kamar tidur, 2 kamar mandi, tempat masak, tempat mencuci piring dan baju, serta sebuah gudang kecil. Dimana katanya si Trisna, gudang kecil ini dulunya adalah sebuah toilet gitu, tapi jarang dipakai dan akhirnya ditutup oleh si pemilik kosan dijadikan sebuah gudang, tapi jarang dipakai. Sedangkan di lantai 2 itu ada 8 kamar tidur, 1 kamar mandi, tempat untuk menonton TV, dan balkon kecil di sebelah ruang TV. Kemudian di lantai 3 itu hanya sebatas ya tempat untuk menjemur pakaian gitu. Dari awal si Trisna itu udah merasa kayak klik gitu, karena walaupun di luar kelihatannya sempit, ternyata luas juga, bahkan ada 3 lantai. Terus karena dia itu udah ngerasa nggak betah sama kosannya yang lama gitu kan, akhirnya dia membulatkan tekad untuk pindah ke kos 16C. Dia pun kontakkan sama pemilik kosannya, kemudian tanya harga, dan setelahnya merasa setuju, dia pun kontak bapaknya yang ada di tempat lahirnya dia gitu kan, di kota Bung Karno itu tadi. Kemudian dikontak, bilang, kemudian bla bla bla, akhirnya setuju, dan si Trisna ini pindahlah dia dari kosan yang lama ke kosannya Mbak Mun, kos 16C. Finally pada tanggal 15 September 2013, si Trisna itu resmi pindah ya ke kos 16C. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu temannya SMP, panggil aja namanya Nip gitu, yang waktu itu pengen bekerja atau mendapatkan panggilan kerja di salah satu kafe yang ada di Malang, dan kebetulan lokasinya itu dekat dengan kos 16C. So finally si Nip ini akhirnya nginep di kosannya si Trisna itu, ngekos bareng lah di situ sama si Trisna. FYI yang perlu diketahui teman-teman semuanya adalah lokasi atau kamarnya si Trisna ini. Jadi seperti ada di gambar nih ya kan, si lokasi kamarnya si Trisna itu ini kan ada tangga, terus ini kan ada tempat cuci baju, cuci piring, dan di sini ada tempat masak. Terus kamarnya si Trisna itu ada di sebelah sini, jadi bisa dikatakan emang kamarnya si Trisna itu di nomor 4 dan cukup dekat dengan tangga kosan 16C itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, si Trisna ini kan menempati kamar nomor 4 dengan kawannya SMP yang namanya si Nip itu kan. Beberapa hari setelah tinggal di kosan itu, tiba-tiba Nip itu nyeletuk, kos iki aslinya nyaman, tapi kok rasa nonton sing aneh ya? Apa perasaanku tuh aja? Perasaanmu tuh aja paling, soalnya kan dirimu panggonan anyar, turun adaptasi. Awalnya kan masih tentrem-tentrem aja, si Trisna itu ada kawannya si Nip, tapi karena ada suatu masalah, belum sampai sebulan, si Nip itu akhirnya memutuskan untuk resign dari tempatnya kerja, dan pada akhirnya dia kembali pulang ke kampung halaman, yaitu Bung Karno. Akhirnya si Trisna tinggal sendirian di kamar 04 yang dekat dengan tangga. 2 bulan kemudian, ketika si Trisna itu selama 2 bulan tuh emang dia tinggal sendirian di kamar 04. Awalnya kan baik-baik aja. Nah, setelah 2 bulan berlalu, si Trisna ini jadi sakit-sakitan. Katanya dia emang punya riwayat sakit asma waktu dia kecil. Tapi anehnya ketika dia tinggal di kos 16C, asmanya itu jadi sering kambuh gitu loh. Dan makin aneh lagi, asmanya itu hanya kambuh ketika dia berada di kos itu, ketika dia berada di kamar dan sekitaran kos itu. Tapi ketika dia keluar, dia nggak kenapa-napa. Jadi kayak kambuhnya di kos 16C aja, padahal dia itu sehat-sehat aja di luar, like weird. Si Trisna pun mikir, mungkin asmaku ini kambuh karena tempatku tinggal itu kotor, kemudian jarang ngebersihin langit-langit kosan, banyak debunya dan sebagainya. Dia pun inisiatif buat ngebersihin ruangan 04 itu sampai benar-benar bersih dengan harapan asmanya nggak kambuh lagi. Tapi nope, jadi dia itu kayak walaupun udah bersih-bersih, asmanya kambuh terus gitu loh. Dan yang lebih aneh lagi, obat hirupnya dia itu kan dosis tinggi. Biasanya sekali hirup aja itu asmanya udah langsung sembuh. Tapi ketika di sini di kos 16C, ketika dia kambuh, walaupun dia hidup berkali-kali itu asmanya itu masih terus aja, nggak sembuh-sembuh, nggak reda-reda, walaupun udah pakai obat hirup yang dosisnya tinggi.
Hitungannya si Trisna waktu itu kan masih jadi maba, mahasiswa baru ya, kan otomatis masih sering komunikasi dengan ayah ibunya. Ketika ditanya gimana keadaannya, otomatis Trisna bilang dong kalau dia itu asmanya kambuh. Nah sebagai ayah ya pasti khawatir. Kemudian beliau berangkatlah itu dari Bumi Karno ke Kota Malang sekitar 3-5 jaman demi menjemput putrinya itu. Sampailah di kos 16C. Nah ketika si ayahnya itu datang, si Trisna itu kebelet pipis, katanya mau buang air kecil, dia pun jalan ke toilet. Akhirnya di situ sesuatu yang aneh terjadi. Ketika masuk, ketika mau buang air kecil, tiba-tiba si Trisna itu ngerasa tengkuknya itu kayak panas, tiba-tiba aja panas. Padahal dia tuh ngerasa sekujur tubuhnya itu kedinginan, kayak gitu loh. Ya otomatis merinding, cuma si Trisna itu nggak menghiraukan. Pokoknya dia mau buang air kecil, mau pulang, dijemput sama ayahnya itu. Nah yang jemput si Trisna waktu itu tuh bukan hanya ayahnya doang ya, tapi sama ibunya juga. Kemudian setelahnya mereka berdua atau mereka bertiga bertemu, si Trisna itu memutuskan untuk pulang aja ke rumah. Ketika dalam perjalanan menuju kampung halamannya itu, si ibunya otomatis kayak meriksa dong si Trisna ini gimana kondisinya. Dan anehnya lagi, ketika dalam perjalanan dari Kota Malang ke kampung halaman si Trisna ini, si Trisna udah baik-baik aja dong, udah gak ngerasa asma, udah gak ngerasa sesek kan, maksudnya badannya juga udah enakan, gak kedinginan, gak kecapean, jadi kayak udah sehat-sehat aja gitu men dalam perjalanan dari Malang ke kota kelahirannya itu. 2 hari mendapatkan perawatan di rumahnya si Trisna itu, dia pun memutuskan untuk kembali ke Malang karena merasa udah sehat-sehat aja, apalagi perkuliahan tuh masih terus berjalan gitu kan, gak mungkin dia stay di rumah karena dia menjadi mahasiswa gitu. Dia pun balik lagi ke kos 16C dan lagi-lagi ketika sampai di kos 16C asmanya kambuh lagi, dia sakit lagi. Kejadian aneh itu terulang selama 4 kali dalam 1 bulan. Jadi kayak waktu dia dibawa pulang dia sehat, balik lagi dia sakit lagi, pulang sehat lagi, balik lagi sakit lagi. Selama 4 kali seperti itu sampai dia itu dalam 1 bulan cuma masuk kuliah berapa kali aja, selalu bolos karena emang kondisinya yang nggak memungkinkan gitu. Kemudian karena keanehan ini, akhirnya keluarganya si Trisna itu yang kejawen kan backgroundnya itu memutuskan untuk membawa masalah ini ke orang pintar atau katakanlah dukun gitu ya, namanya adalah Mbah Sum. Rumahnya Mbah Sum ini ternyata nggak jauh dari rumahnya si Trisna. Katanya itu berada di dekat salah satu wisata terkenal yang ada di kota Bumi Bung Karno itu, dimana wisata itu banyak coklatnya. Tahu kan? Aku nggak tahu. Sesampainya di rumah Mbah Sum, si Trisna ini didudukkan diposisikan gitu loh. Kemudian berhadapan dengan Mbah Sum, dan seketika Mbah Sum itu melihat atau menerawang lewat matanya si Trisna ini. Lalu si Mbah Sum itu bertanya, "Duk, kamarmu gini apa rencana undak-undakan?" "Nggih, leres Mbah." "Ning undak-undakan kuwi ana sing nunggu. Seneng karo kowe. Pemane pas kowe lagi wayah ana tamu. Seneng nyedek kowe terus. Lah kowe ora kuat. Makane kowe loro-loroan." Kemudian si Mbah Sum ini masuk ke dalam ruangan dan keluar lagi dengan membawa segelas air putih dikasih bunga gitu, dan meminta si Trisna itu untuk meminum air itu sampai habis. Lalu si Mbah Sum masuk lagi ke dalam ruangan itu dan keluar lagi dengan membawa sebuah bungkusan. Ketika dibuka, bungkusan itu berisikan batu bata kecil. Lalu si Mbah Sum mengusapkan batu bata itu ke tubuhnya si Trisna, diusap gitu. Dan anehnya, ketika diusapkan, tiba-tiba batu bata itu udah menghilang. Jadi seakan-akan dimasukkan ke dalam tubuh si Trisna, tapi Trisna itu nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa. Ini diusap terus hilang, celing. "Duk, sak jane nak nggonmu kuwi sing nunggu ana loro. Lanang wedok. Iki awakmu tak takeri. Ben sing nunggu kosmu kuwi ora iso ndelok awakmu. Kowe ora bakal iso ndelok wujude. Tapi nek ana swara-swara aneh, ora usah mbok kakekke. Jarne wae." Setelah ritual pemageran itu, seakan-akan si Trisna itu hampir nggak pernah diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di kos 16C. Lancar jaya sampai pada dia semester 2, dimana saat ini dia udah mulai banyak teman, mulai mengenal banyak orang di kos 16C, khususnya yang ada di lantai 1 itu.
Kemudian di suatu hari, si Trisna ini kan beli banyak perabotan tuh dimasukkan ke kamarnya dia. Kemudian endingnya dia beli galon buat minum ya kan, karena ngerasa kamarnya itu penuh, akhirnya galonnya itu ditaruh di luar kamar aja. Jadi kalau misalkan minum, dia tinggal buka pintu minum. Nah, di malam itu pada pukul 12:41, jadi kayak tengah malam banget, tiba-tiba si Trisna ini kebangun karena dia tuh ngedenger ada suara yang cukup aneh, seakan-akan galon itu digeser dan ada gemercik air. Si Trisna mengasumsikan suara gemercik air itu adalah suara dari orang yang bermaksud untuk meminta air si Trisna dari galonnya si Trisna yang ada di luar kamar itu gitu loh. Tapi dia juga menemukan kejanggalan. Dia pun berpikir dengan batinnya sendiri, mungkin tikus atau kucing kali ya. Tapi siapa sih? Kan di kos ini gak ada yang rawat hewan. Kalaupun tikus, kucing, mana mungkin mereka bisa menggeser galon segede itu. Lalu suara aneh itu terdengar lagi. Si Trisna masih dalam keadaan yang takut gitu kan. Dia kayak konsen ngedengerin, gak tahu mau ngapain. Masih dalam situasi yang seperti itu. Tambah disusul lagi dengan suara buk, buk, buk. Seakan ada orang yang sengaja menghentak-hentakan kakinya di tangga yang lokasinya itu dekat banget dengan kamarnya si Trisna. Tangga itu bukan tangga kayu atau besi yang mudah menghasilkan suara. Jadi jika ada suara yang langkah keras kayak gitu ya kan berarti ada yang sengaja ngentak-ngentakin kakinya di tangga. Siapa? Suara aneh dengan galon digeser, kemudian suara gemercik air ditambah buk-buk di tangga itu membuat si Trisna tak ayal ngerasa ketakutan ya kan. Tapi dia juga penasaran men. Dia pun bertekad untuk bangun dari kamar tidurnya, ngebuka pintu dan berlangsung melihat siapa sih yang berada di tangga itu. Buset, tengah malam berani dia. Kalau aku udah tarik selimut udah tidur aja. Aku tutup gini kuping. Ketika si Trisna ini beranjak dari kamar tidur kemudian berjalan menuju arah pintu, suara buk-buk di tangga itu masih kedengeran. Berarti logikanya kan masih ada orang di situ ya kan. Dia pun bergegas untuk narik gagang pintunya dan melongokkan kepalanya melihat siapa sih di tangga. Ternyata gak ada siapa-siapa dong, suaranya udah hilang. Karena merasa sangat ketakutan, ya wajar ya kan, pasti takut tengah malam ngedenger suara kayak gitu, dibuka pintu gak ada orang di situ ya kan, otomatis siapa gitu kan, udah pasti dia diganggu. Dia pun beranjak gak balik lagi ke kamar tapi ke kamar temennya dia yang namanya Mbak N itu kan. Dia masuk ke situ, dia minum, kemudian dia ditemani oleh Mbak N, tidur di situ. Dia nggak balik kamarnya lagi karena ngerasa ketakutan banget. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah kamar dari 04 itu dan berganti ke kamarnya Mbak Mei yang awalnya itu kawan si Mbak Mon itu. Jadi ceritanya setelah waktu berlalu gitu kan, si Mbak Mon yang ngajak si Trisna itu kos 16 itu udah pindah karena ada satu alasan. Ditinggalin tuh si Trisna di kosan itu sendiri. Akhirnya yang awalnya si Mbak Mun sama Mbak Mei, kemudian Mbak Mun pindah, kan otomatis Mbak Mei sendiri. Kemudian si Trisna itu tidur dengan Mbak Mei di kosan itu karena si Trisna udah gak berani tidur sendirian setelah mendengar suara aneh tersebut. Di pertengahan tahun 2014, bersamaan dengan dibukanya pendaftaran mahasiswa baru, ada kawan SMP-nya si Trisna dengan adik sepupunya itu yang minta tolong ke si Trisna agar diizinkan menginap di kosannya si Trisna itu. Karena si adik sepupunya ini mau ikut SBMPTN di kampusnya si Trisna, sebut aja namanya Nur dan adik sepupunya itu namanya Tia. Nah waktu itu emang dibolehin sama si Trisna nginap karena emang kebetulan waktu itu banyak penghuni kos 16 itu yang pulang kampung, jadi kayak kosannya itu lumayan sepi gitu loh. Terus si Nur sama Tia itu suruh nginep aja di situ sama si Trisna itu. So basic ceritanya tuh ada penghuni baru datang dan emang bukan nyewa kos itu hanya untuk sementara gitu. Malam pertama aman. Di malam kedua, penghuni kos yang ada di kosan 16 itu cuma ada si Trisna, Nur, Tia, dan Mbak Sil. Yang lokasinya Mbak Sil ini ada di lantai 2, jadi otomatis yang ada di lantai 1 itu cuma 3 orang. Nah, di hari kedua itu, pada malam harinya, si Trisna ninggalin si Nur sama Tia untuk keluar karena ada urusan sampai pukul 9 malam lebih. Dan kebetulan Mbak Sil yang juga merupakan penghuni asli 16C itu juga keluar dari kosan karena ngurusin skripsi. Nah, jadi otomatis di kos 16C itu cuma ada si Nur sama si Tia yang nggak tahu apa-apa, plek tentang seluk-beluk 16C, kisah apa aja yang terjadi di 16C. Jadi kayak bener-bener nggak tahu, ditinggalin sendirian di kosan itu sama si Trisna sama si Sil.
Ketika pukul 9 malam lewat itu, si Trisna pulang ya kan. Dia baru buka HP dan ternyata ada pesan dari Nur itu yang bertanya apakah si Trisna itu masih lama di luar gitu loh. Nah, cepet mulai, katanya si Nur itu kayak gitu diisi pesannya itu ya kan. Mikirnya si Trisna mungkin si Nur udah mulai ngantuk dan meminta si Trisna buat cepetan pulang. Kemudian dia ngebuka pintu kamar kan. Dan ternyata yang dilihat oleh si Trisna adalah Nur yang dalam kondisi ketakutan. Nyapa weh? Kok kayak kuat dan kenapa? Bodi sih, kita cerita nih. Sesampainya di kamar itu, jadi kan tadi itu bukan ngebuka kamar ya, ngebuka pintu kosan, barulah ketemu si Trisna sama si Nur yang ketakutan itu. Mereka pun berdua berjalan dan ngebuka kamar kosnya itu dan melihat si Tia udah tidur pulas. Disitulah si Nur itu cerita waktu malam tadi ketika si Tia itu udah tidur, dia itu berniat buat cuci piring. Dimana lokasi cuci piringnya itu kan gak jauh ya, antara kamarnya si 04 kemudian kamarnya Mbak Mon sama lokasi cuci piring itu kan gak jauh. Nah si Nur ini mau cuci piring. Ketikanya selesai cuci piring, tiba-tiba dia itu mendengar suara perempuan minta tolong dari kamar 06. Tuh kan anehnya tuh dia, tadi kan aku bilang gak ada penghuni sama sekali di kos 16C. Ada pun Mbak Sil, dia keluar dari skripsi. Trisna dia juga keluar, cuma ada Nur sama si Tia. Terus ada suara perempuan minta tolong dari kamar 06, kamarnya si Mbak Pu, padahal Mbak Pu itu pulang kampung. Dideketin lah sama si Nur itu kamarnya 06. Diketok pintunya, tok 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 gitu. Tapi gak ada yang nyaut men, suaranya makin lama makin lirih terus hilang. Karena hening, gak ada suara minta tolong udah hilang. Akhirnya si Nur tuh berpikir, mungkin suara dari luar kosan kali, aku cuma kedenger-denger aja. Dia pun beranjak kan, putar balik tuh, dia membalik kamarnya menuju ke si Tia. Tapi belum sampai 3 langkah dia keluar atau dia pergi, tiba-tiba suara tok-toknya dari dalam kamar 06. Kemudian disusul dengan suara cekikikan tawa perempuan dari dalam kamar 06. Jadi yang tadi nangis, digedor-gedor gak ada suara, malah balik tok-tok dari dalam pintu sambil ketawa. Setelah bercerita panjang lebar kepada si Trisna, akhirnya si Nur itu bisa tidur. Si Trisna juga bisa tidur setelahnya minta maaf kepada si Nur karena meninggalkan Nur dengan Tia itu sendirian di kos 16 yang faktanya memang angker ya kan. Nah esok harinya pada subuh hari tiba-tiba si Nur itu ngebangun si Trisna. Awalnya Trisna mikir Nur itu mau ngajak Trisna untuk sholat subuh berjamaah. Tapi ketika dia udah mulai kucek-kucek matanya, udah mulai sadar kembali, dia melihat Tia nangis udah sesenggukan di situ. Dan Nur itu kebingungan. Trisna juga makin bingung dong, ada apa men? Subuh-subuh si Tia nangis. Ditanyalah baik-baik sama si Trisna, si Tia itu. Kena apa? Mbak aku wedi. Mau bengi aku mimpi ketemu wedok nang cedake tangga kono nang tangga iku lho. Iki ayu, rambutnya dongo. Aku dijak saluman. Moro-moro aja wong berubah serem mbak. Pucet, meripate abang mendelik. Terus aku lilir. Lah kok nang dhuwur mejoku, aku ro demit sing nang mimpiku ku mau nunggu karo ringisnya wong ayu. Aku rasanya kaku kabeh, gak iso opah, gak iso nangis tok. Akhirnya dia hilang, aku rasa turu maneh nganti saiki. Pengalaman horor yang lain yang juga dialami terus oleh si Trisna ini, walaupun dia udah nggak sesak lagi, tapi masih ada tuh pengalaman horor yang dia alami. Pernah suatu sore dia itu mandi kan, kerannya dinyalain, terus kepalanya atau rambutnya itu dikasih sampo. Otomatis kalau orang sampoan ya kayak gini sambil merem dong, sambil ngedong angin. Nah tiba-tiba ketika dia itu mau ngambil air, mau disiram gitu kan, keran yang tadinya dia nyalain tuh udah nutup sendiri gitu loh. Jadi dia langsung ketakutan dong, siapa yang matiin keran gitu kan. Dia masih berusaha buat lanjutin mandi, tiba-tiba ada angin bus gitu di belakangnya dia, padahal itu kamar mandi. Dia pun cepet-cepet ambil baju dan langsung nemuin kawannya dia yang udah lama ngekos di situ. Dia cerita tuh sama kawannya dia tentang apa yang baru saja dia alami. Aku ngekos nang kene meh 2 tahun. Macam aku ngerti nang kene ana sing nunggu, soalnya bolak-balik aku krungu suara aneh nang tangga lek ngawi.
Tapi tak terlalu ya kayak nasi sopo. Masih di hari yang sama, si Trisna bersama dengan teman-teman atau mbak-mbak kosnya dia itu lagi nonton TV sampai tengah malam. Asik-asik ngobrol, ketawa, bercanda. Tiba-tiba salah satu mbak kosnya yang namanya Mbak Tam itu nyeletuk. Lan Dewi nang kene saiki iki jumlahnya ono piro to? 6 ta? 6 tukon dini, 5 Tam. Lah terus yang nunggu nang tonggo ini serem sopo? Sontak mereka semua langsung ngarahin pandangan ke anak tangga yang paling bawah kan. Ya, mereka nggak ngeliat siapa-siapa dong. Mereka nggak ada yang ngerti apa yang dimaksud Tam tadi. Siapa yang duduk di anak tangga paling bawah? Di sini mbak, kalau sopo-sopo kolong tangga. Halah, iku loh mbak sih ngungging nang loh. Walaupun suasana itu cukup horor ya kan, mencekam, si Tam ngelihat ada cewek duduk di situ tapi yang lainnya nggak ngelihat, tapi ya udah akhirnya ada salah satu yang pikirnya masih logis dan dia pun berkata bahwa ini udah nggak beres, udah tengah malam, udah waktunya kita tidur. Jadi akhirnya semuanya tidur dan melupakan kejadian pada waktu itu. Pada akhir tahun 2015, akhirnya si Trisna dan juga Mbak Put memutuskan untuk keluar dari kos 16C dan memilih untuk ngontrak aja. Mereka berdua juga ngajak beberapa temannya dari kos 16C itu untuk keluar dan kontrak aja di luar yang dekat dengan kampus. Jadi kayak ceritanya itu mereka memutuskan untuk pergi dari kos 16C. So ya, demikianlah cerita kos angker 16C yang ada di kota Malang yang dialami oleh mahasiswa Malang lagi. Jadi kayak ini nggak seperti cerita dari Kak Itak ya yang waktu itu ada penjelasannya kenapa sih kok kosan itu angker, awalnya itu gimana, sejarahnya itu gimana gitu kan. Nah di sini tuh nggak ada penjelasan dari penulisnya, yang jelas tuh cuma pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh penulis dan juga teman-temannya ketika berada di kos 16C. Yang jelas si Mbak Trisna ini udah tinggal di kos 16C selama 2 tahun dan selama 2 tahun itu ya dia nggak pernah berhenti diganggu itu, mungkin berhenti beberapa kali tapi berulang gitu loh tentunya. Jadi kayak sekarang berhenti tetap diganggu lagi, berhenti diganggu lagi. Jadi karena emang kos 16 itu benar-benar ada penunggunya, khususnya yang ada di tangga-tangga dekat kamar 04 seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya. Well, Rek, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Kalau misalkan teman-teman punya cerita horor lain yang bersedia buat aku ceritain di channelku ini, bisa langsung teman-teman tulis dan kirim ke alamat email yang ada di bawah ini, atau bisa langsung DM, bisa langsung kontakkan dengan aku di alamat Instagram yang di bawah ini ya. Kalau misalkan punya cerita horor dan bersedia buat aku ceritakan di channel ini. Thank you banget yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa subscribe-nya karena subscribe teman-teman tuh berguna banget buatku untuk lebih berkembang ya kan channel ini. Jangan lupa juga untuk tulis komen di kolom komentar, terus juga share sebanyak-banyaknya cerita ini ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor seperti ini. Thank you for watching. See you next video dalam episode Film Mystery. Bye.